しますよบ้องสโนดเบียงแปลว่าที่ชุมนุมของผี Halo semua dimanapun anda berada, apa kabarnya? Film horor yang akan saya bahas kali ini berjudul Death Whisperer 3. Berasal dari negeri Thailand yang mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah menontonnya. Untuk sekedar mengingatkan kembali dan dengan nada bertanya, apa film ini lebih seru dibandingkan film sebelumnya yaitu Death Whisperer 2? Tak perlu banyak cocot di awal, langsung ke TKP. Film diawali seorang perempuan bersama bayinya yang berusaha kabur menghindari kejaran company. Ia memohon berdoa pada Sang Widi supaya selamat dunia akhirat. Namun nasib berkata lain, ketika melintasi Selat Hormuz, bayinya terkena tembakan. Sementara si ibu selamat, namun karena doanya merasa tak dikabulkan semua, ia kecewa, depresi, dan merusak tempat peribadahan. Warga yang tidak terima jelas marah sehingga insiden kebakaran pun terjadi. Dalam kobaran sana yang melalap kuil, perempuan itu masih sempat berkata, "Aku akan kembali datang balas dendam pada kalian semua." Cerita bergeser ke beberapa abad tahun kemudian, kita akan diperlihatkan kepada keluarga Yak yang kembali berkumpul. Setelah di episode Death Whisperer 2, mereka semua selamat dari teror hantu pembisik kematian. Terlihat Ye si bungsu yang lagi dicabut gigi sekarang sudah beranjak gede. Yak yang ditinggal suaminya merantau juga sudah hamil 9 bulan. Yos dan Yod masih seperti biasa pengangguran, hanya membantu ibu bapak bertani di ladang. Sementara Yak berencana kembali ke barak gabung menjadi tangtara. Mendengar hal itu, sanak saudara begitupun emak bapak sangat antusias mendukung penuh dengan apa yang menjadi keputusan Yak. มึงไม่ต้องแก้กลัวกินข้าวไป ยังไม่รู้เลยจริง พัมพัมพัมพัมพัมพัม Seiring berjalannya waktu, alih-alih teror dari wanita penyihir yang menghantui keluarga ini sudah usai, ternyata belum bosku. Dan kini datang mengambil gigi Ye di atap rumah yang secara otomatis juga mengincar keselamatannya. Apakah sosok ini wanita yang ada di awal cerita? Ketika menunggu jemputan di sekolah, hantu dekil itu muncul di ruangan kelas, membuat Ye takut luar biasa. Di waktu yang sama, Yak dan dua adiknya tiba. Meskipun sempat berhasil menolong, tapi sayang Ye yang sudah dirasuki hantu dekil membuat Yak kalah cepat. Begitu juga dengan Yos dan Yod dibuat tumbang oleh antek-antek si hantu. Mereka tidak mengira kejadian serupa di masa lalu kini datang kembali.ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็ได้นะเว้ย Singkat cerita, malam pun tiba. Di rumah Pak Sersan yang kembali dipakai di film ini terlihat sedang membalut luka di tangan Yak. Belajar dari pengalaman untuk mengetahui keberadaan Ye, dengan panduannya Sersan menyuruh mereka melakukan ritual kuno, memanggil arwah Yam untuk dimintai petunjuk. Teman-teman yang pernah nonton Death Whisperer 2 pasti tahu Yam itu siapa, dan ritual pun berjalan sebagaimana yang diarahkan Sersan. Fokus, apapun yang terjadi jangan panik. Di tengah ritual yang sedang berlangsung, ruangan seketika mencekam dan putaran gelas di papan catur semakin cepat sehingga Yad, Yos juga Yod terpental, sementara Yak tetap bertahan di posisi.
Kejadian begitu cepat, Yak dengan sekejap mata terbawa mesin pengulur waktu Doraemon dan sudah berada di ruang dimensi lain, berdiri tepat pas di depan mulut guha. Lalu para tentara Jepang muncul, namun mereka cuek bebek seolah tak melihatnya, malah merangsak masuk ke dalam guha tersebut. Dari percakapan yang terdengar hora korose yang artinya tawanan, begitu mereka sampai, para tawanan tersebut sudah pindah alam dengan cara yang sangat mengenaskan. Hanya tersisa perempuan tua duduk termenung, tapi bisikannya mematikan sehingga para tentara Jepang mendadak kehilangan akal sehat. Menyimak kejadian ini, Yak terkesima dan eta tiba-tiba di dunia nyata, keluarga sempat panik melihat keadaan Yak yang seperti mengalami ayan atau epilepsi. Padahal ia lagi berusaha mengendalikan diri dari pengaruh sihir nenek gayung. Berkat bantuan Pak Sersan menggunakan kalung batu yang dianggap sakti, Yak akhirnya kembali sadar. Dari apa yang dialami barusan dapat disimpulkan, Ye sang adik berada di hutan bangsa Nodbiang, salah satu tempat yang hanya ada di cerita dongeng urban legend Thailand, dikenal angker, berbau mistis, banyak lintah darat, setan kredit, dan meong congkok. Tak pakai lama, Yak dan Sersan bersiap langsung berangkat saat itu juga. อยากกำจัดตัวเอง มองสโนดเบียง แปลว่าที่ชุมนุมของผี Dalam perjalanan, Sersan menegaskan kembali tentang keangkeran hutan bangsa Nodbiang yang menurut buku sejarah kuno tercatat, kala itu di saat tawanan perang melarikan diri karena dipaksa kerja rodi, mereka semua tewas di dalam guha. Bukan karena ditejang peluru tentara Jepang, melainkan dihabisi sosok perempuan misterius. Dan hal ini persis seperti yang dilihat Yak ketika pingsan tadi, sementara di lain lokasi terlihat Ye yang baru siuman berada di sebuah ruangan gelap. Apakah ini guha yang dimaksud Pak Sersan, sarang hantu pembisik kematian? ที่เหลือต้องข้ามน้ำไป แล้วเดินเท้าต่อ Tibalah di perbatasan, meskipun dilarang ikut, Yos dan Yon ternyata sedari tadi ngumpet di dalam knalpot. Daripada disuruh pulang tak ada angkutan umum di tengah hutan, Yak memutuskan untuk lanjut jalan, fokus ke misi pencarian sang adik tercinta. Ketika menyeberangi sungai, arus air terlihat tenang, tapi justru disinilah teror dimulai dari Jurig Chai yang mungkin anak buah si hantu yang dapat bocoran dari agen Mossad tentang misi penyelamatan ini. Tanpa ada aba-aba, satu persatu kaki mereka ditarik sehingga pergelutan di dasar air pun tak terelakkan. Berkat kesiapan yang matang, mereka berhasil melenyapkan para hantu jadi-jadian tersebut dan sejenak santai dulu duduk di atas batu. Sementara itu di belahan hutan lain, Ye terlihat lagi berusaha keras untuk kabur. Dia sempat berhasil lari keluar setelah menghantam bepatok si hantu, tapi teror tak berhenti di situ. Si koplok ini terus ngejar. Di tengah rasa takut yang luar biasa, tiba-tiba Yak muncul di depannya. Jenak Ye bisa bernapas lega, tapi apakah ini Yak asli? Dari perilaku dan sikap aneh yang ditujukan, Ye curiga kalau ini cuma si hantu yang lagi nyamar. Dan ternyata benar bosku, ini adalah Yak palsu. Setelah Ye menghunuskan kayu ke leher makhluk itu, ia pun berlari sekencang mungkin. Tapi pelariannya gatot alias gagal total, seolah jalan ini berputar balik ke tempat semula. Lalu muncullah sosok nenek tua dari mulut guha. Dengan kekuatan supranatural yang sangat luar biasa, tubuh Ye ditarik ke dalam kegelapan. Dan entah bagaimana nasibnya. Oleh karena itu, tetap pantengin terus ceritanya hanya di channel Satpam Film yang cuma ada satu di Konoha Raya. Kembali ke Yak dan tim yang menemukan desa terpencil di tengah hutan, terlihat seorang warga kaget oleh kedatangan mereka, apalagi ketika mendengar nama tempat bangsa Nodbiang. Beliau langsung masuk tanpa menjawab sepatah kata pun, lalu muncul dua orang yang sepertinya jagoan kampung. Ia bernama Tukiem dan Kosim. Setelah perkenalan singkat, Tukiem menjelaskan bahwa tempat yang akan mereka tuju sangatlah bahaya. Jangankan warga pendatang, warga pribumi pun tak ada yang berani masuk di wilayah itu. Hal ini terjadi pada kilas balik tahun 80-an.
Pajajaran, di mana roh jahat yang kerap menculik para gadis ditangkap dan dikurung oleh Om Biksu di sebuah peti di dalam พา guha. ธุดงค์เลยทำพิธีสะกดเข้าไปในป่าบ่องสนดเบียงนั่นเอง Awal roh jahat itu kembali bangkit dipicu oleh pecahnya perang Pasifik tahun 40-an ketika warga menolak perintah kerja paksa tentara Jepang. Mereka ditindak, dihukum sampai banyak yang korban jiwa. Mawe, dukun desa yang muak dengan kekejaman itu mengajak warga membangkitkan roh jahat untuk dimintai bantuan. Alih-alih menolong, urusan malah tambah runyam. Roh itu berbalik menyerang warga kecuali Mawe sendiri dibiarkan hidup dan dijadikan kacung untuk selalu menyiapkan tumbal sampai sekarang. Walaupun terdengar mengerikan, Yak tak gentar karena di film Death Whisperer 2 ia pernah berhasil memusnahkan sosok yang sama. Demi kemanusiaan, akhirnya Tukyum dan Kosim siap ambil bagian dalam misi penyelamatan ยังไงก็ต้องเชื่อ ini. เขา พวกผีป่าคงฆ่าพวกสูตายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปเหยียบที่นี่ Sejenak tinggalkan dulu Yak dan tim, adegan berpindah ke rumah di mana Yad yang lagi bobok cantik ia terbangun dari kejutkan oleh kemunculan Ye dari atas para. Lalu turun mendekat ke arahnya. Dari sikap yang ditunjukkan, Yad tahu sosok ini bukanlah adiknya. Dengan gercep ia mengambil senapan di dalam laci. Namun ketika ditembakkan, sosok itu menghilang begitu saja. Yang terdengar hanya lantunan mantra-mantra sakral, membuat Yad tak mampu berbuat apa-apa dan pingsan di tempat detik itu juga.ๆเหมือนยายช่วยกับตะพวง กบดานที่ดงขโมด Cerita balik lagi ke Yak dan rombongan yang sudah sampai di perbatasan. Disinilah terlihat banyak lonceng bergelantungan yang kata Tukyum adalah benda sakral penangkal roh jahat. Mereka pun disarankan mengambil untuk pegangan karena di dalam hutan larangan sana segala bentuk jimat, ilmu santet termasuk jangjawokan yang dibawa dari rumah tidak akan ada efeknya. Selesai dengan itu mereka melanjutkan perjalanan. Baru saja 10 meter melangkah, petaka mulai datang kepada Yod. Matanya dikacaukan oleh sosok Ye yang tiba-tiba muncul di balik rungkun. Ketika dikejar, ternyata dia adalah mak dukun Mawe, si nenek tua, sehingga inilah yang terjadi. Sadar Yod telah hilang, rombongan kembali untuk mencari. Dari lonceng yang ditemukan, Yak yakin Yod masih ada di areal sekitar. Tapi tiba-tiba yang muncul bukanlah Yod, melainkan gerombolan makhluk astral semacam siluman kera. Dengan kecepatan seperti roket hipersonik, mereka menyerang tanpa kompromi. Tak bisa dilawan hanya dengan senapan angin biasa. Walaupun begitu, dengan tekad yang kuat, Yak and tim mencoba tetap bertahan, dan pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. Setelah merespon dengan memberikan perlawanan yang cukup alot, Yak dan tim akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, di sini si Kosim kembali menyindir bahwa beril angin yang dibawa Yak tidak ada gunanya sama sekali. Yak menjawab, "Sing penting gaya, bos." Sementara itu Yos yang lagi kokobok, ia dikagetkan oleh kemunculan sosok yang mirip Yod muncul dari dasar sungai posisi tengkurap. Namun ketika dibalik, eta tibra-tibra. Setelah Yos dinyatakan hilang, yang sudah pasti diculik antek-antek madukun, mereka terus melanjutkan misi hingga sampailah di sebuah tempat akses menuju ke dalam guha. Tak banyak nyungur, dengan gagah berani Yak berjalan paling depan. Ketika sudah masuk di antara dinding bebatuan, sekilas terlihat Ye berlari. Yak segera menyusul namun harus kehilangan jejak, dan anehnya kok ia bisa berpisah dengan Pak Sersan yang sekarang berjalan di lorong lain bersama si Kosim. Sementara Yak sendiri bersama Tukyum langsung disambut oleh serangan ular raksasa berkepala manusia. Di lorong lain,
Sersan dan si Komar juga lagi sibuk menghadapi serangan manusia zombie. Sementara itu Yak yang sudah berhasil menebas kepala Orai Kadut tadi akhirnya menemukan keempat adiknya termasuk Yad. Dengan gercep ia langsung membuka tali yang mengikat tangan mereka. Tapi pas mau keluar ternyata ini hanya jebakan. Dan sayang seribu sayang, tanpa diduga Yak harus tumbang ditakol adik-adiknya sendiri yang masih di bawah pengaruh sihir Mawe, madukun pelayan setia hantu dekil pembisik kematian. Beginilah nasib Yak sekarang, kedua tangannya terikat kuat tak bisa berkutik di saat Madukun menghunuskan belati ke arah perutnya. Madukun pun berkata, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Ternyata dia mau melakukan ritual untuk membangkitkan kembali Dayo, iblis pembisik kematian yang di film sebelumnya sempat dimusnahkan Yak. Menggunakan 3 media utama yaitu darah, gigi, dan janin yang masih dalam kandungan Yad, Madukun yakin iblis itu akan bangkit lagi dengan menjadikan dia sebagai inangnya. Tujuan utamanya adalah untuk memburu para koruptor. Begitu ritual sempat berhasil dan si iblis mucunghul dari gerbang kegelapan, beruntung Pak Sersan datang tepat waktu. Yak akhirnya terlepas, tapi pertarungan belum selesai. Ia masih harus menghadapi antek-antek asing yang mulai bermunculan. Di tengah pergelutan yang semakin intens, Tukiem dan si Kosim yang sejak awal membantu perjuangan sampai ke titik ini, mereka berdua harus gugur. Satu hal yang membuat Yak merasa heran, jasadnya dengan sekejap menghilang tanpa bekas. Apakah mereka roh suci yang dikirim dari langit? Seiring dengan itu, Mawe Madukun Peot juga perlahan lenyap menjadi abu di terpa angin yang berhembus. Ketegangan seketika berubah jadi suasana kegembiraan pas kandungan Yad mulai kontraksi hingga sampai ke pembukaan 7. Dan syukur alhamdulillah meskipun tanpa bantuan bidan, si bayi akhirnya terlahir dengan lungsur langsar alias selamat dan lancar. Tapi di tengah suasana haru dan bahagia itu, tiba-tiba Dayo muncul dan menyerang Sersan dari belakang. Kepanikan pun kembali pecah, membuktikan kalau teror ini ternyata belum benar-benar selesai. Serangan berkali-kali dilontarkan Yak, tapi satu pun tak ada yang mempan. Malah Dayo cengengesan seolah mengejek dan berkata dengan nada mengancam akan menghabisi mereka semua. Terkecuali Ye akan tetap dijadikan inangnya. Tapi berkat arahan Tukiem yang kembali bangkit, rahasia kelemahan Dayo pun terungkap. Tak pakai lama Yak bergerak cepat menggunakan pisau yang sudah dilumuri air ketuban. Akhirnya pertahanan Dayo pun berhasil ditembus. Dalam kesempatan inilah Yak teringat pesan Pak Sersan bahwa dengan lonceng suci semua kekuatan ilmu hitam Dayo bisa dimusnahkan sepenuhnya, sehingga inilah serangan pamungkas yang Yak lakukan. Selesai mengusir pulang paksa Dayo lewat lubang kegelapan menuju habitat aslinya, Yak akhirnya kembali muncul ke permukaan. Tukiem pun tersenyum melihat ini, lalu dengan sekejap ia menghilang lagi. Sementara itu Pak Sersan yang mendapat luka serius nampaknya takkan bisa selamat di film ini. Di sisa napasnya yang cuma seemprit, dia cuma nitip pesan terakhir kepada Yak untuk orang tercintanya di kampung. 1 hektar tanah di samping rumah Haji Samsul dijual saja untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dengan wasiat yang cukup berbobot itu, film pun tamat. ชีวิตคนเรามันสั้นว่ะ Jaga bahan. Jaga bahan kan.
Mengutip pesan dari Pak Sersan tadi yang belum sempat saya sampaikan, yaitu bersikaplah baik satu sama lain, hargai setiap momen kebersamaan karena waktu tidak akan bisa terulang. Terima kasih sudah setia menonton, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subrek, tekan notif loncengnya. Saya Satpam Film pamit undur diri karena harus segera mengecek tanah 1 hektar. Siapa tahu sreg. See you next video. Wassalam, permios.